Hebat juga kau dit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz dan Bapak Haji Sibra Melasi, dan kepada Bapak Mujakir dari warga Kampung Lului Mangat, dan kepada Pak Gisi dan kepada Ketua Muda yang ada di sini. Hari ini, di sore hari ini, kita bincang-bincang sejenak Pak mengenai pembangunan BMU ini yang dibangun oleh gerakan PMU di Aceh. Saya ingin tanyakan kepada Pak Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Yang pertama, saya ingin tanyakan, apa orientasi gerakan BMU ini dibentuk dan arah BMU ini kemana sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut orientasi pergerakan BMU. Awal mula pergerakan BMU adalah sebuah perkumpulan yang kebanyakan memang anak muda, maka Barisan Muda Umat namanya, yaitu aktif sebagai pergerakan arus kebaikan dan perbaikan, mengikuti majelis taklim, majelis ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, termasuk oleh ayahanda Tusub ini. Itulah awal terbentuknya BMU. Dalam perjalanannya BMU pada tahun 2018, akhir 2018, adalah seorang kasus seorang nenek yang tinggal di Gubuk Reyot, yang kondisinya beliau kehidupannya sangat memprihatinkan, karena tinggal di gubuk, jangankan untuk manusia, untuk binatang tidak layak gubuk tersebut. Bahkan beliau kehidupan sehari-hari beliau, kehidupannya adalah mencari belas kasihan orang untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan rumah gubuk tersebut di tanah milik orang lain. Dari pihak pengambil kebijakan, yaitu pihak pemerintah, tidak bisa membantu karena tidak mencukupi syarat. Karena syarat untuk mendapatkan bantuan pemerintah harus ada tanah sendiri. Maka setelah kita turun, kita periksa memang kondisi demikian yang dilaporkan oleh masyarakat kepada ayah, maka lahirlah inisiatif dari ayah selaku imam daripada BMU, imam besar BMU, menginstruksikan kepada kami pihak BMU untuk menjembatani antara masyarakat donatur untuk membantu nenek tersebut. Itulah awal namanya tadi orientasi kehadiran BMU, dan orientasinya tidak lain menitik beratkan untuk pergerakan dakwah sosial. Jadi bukan orientasinya hanya untuk membangun rumah semata-mata, tapi orientasinya adalah murni untuk membangun kembali peradaban sosial yang sudah mulai pudar di tengah-tengah masyarakat Aceh dewasa ini. Alhamdulillah, berarti ini kita ada jalan dari 2018 ya Pak Ustadz ya, sampai hari ini. Sampai hari ini dah berapa banyak rumah yang dibangun oleh BMU Pak Ustadz seluruh Aceh ini? Alhamdulillah, mulai pergerakan BMU itu 2018 sampai hari ini sudah terbangun rumah ke 112. Bahkan hari ini kita sedang menggalang donasi untuk pembangunan rumah BMU ke 113, yaitu di Gedung Pasir, Aceh Utara. Itu dana-dananya yang disumbangkan oleh donasi-donasi itu dari masyarakat awam, atau memang dari masyarakat, atau dari donatur yang khusus, atau dari apa Pak Ustadz? Jadi sumber dana untuk pembangunan rumah BMU bersumber yang pertama dari donatur tetap. Jadi ada beberapa orang yang sudah siap setiap rumah tetap menjadi donatur tetap.
seperti Kuaji. Kuaji ini tiap rumah beliau 1 juta. 1 juta tiap rumah. Begitu juga ada yang 500, ada yang 100, bahkan ada yang 50 per unit rumah. Tapi kebanyakan kita donaturnya yang tidak tetap. Jadi setiap pergerakan rumah kita buka donasinya di majelis ilmu seperti Ayah Sub. Kalau tiap pengajian mengedarkan celeng. Begitu juga Abia selaku Ketua Umum BMU Pusat mengedarkan celeng infak untuk penggalangan donasi untuk pembangunan rumah. Dan juga dari DPD. Jadi karena BMU hari ini sudah terbentuk di beberapa kabupaten kota di Aceh, juga sudah terbentuk di luar Aceh. Seperti di Jakarta, di Pulau Jawa, dan juga di Malaysia, di luar negeri, ada di Brunei, dan sebagainya. Pak Ustadz, jadi setiap kabupaten itu ada anggotanya, Pak ya? Ya. Ada anggotanya. Itu berjumlah berapa orang, Pak Ustadz? Mungkin yang untuk kapasitas kepengurusan BMU hanya puluhan, tapi yang menjadi donatur BMU yang ratusan. Tapi responnya masyarakat terhadap ini luar biasa, Pak Ustadz. Alhamdulillah awal pergerakannya 3 bulan 1 unit rumah. Awal-awal pergerakannya, bahkan kalau rumah pertama selesai rumah kita terutang di toko bangunan. Padahal waktu itu hanya kita membutuhkan anggaran cuma 30 juta. Tapi rumahnya siap tapi terutang. Tapi akhir-akhirnya kita beranjak 2 bulan 1 rumah, akhir 1 bulan 1 rumah, bahkan pernah 1 bulan 2 unit rumah terbangun. Ya, alhamdulillah Pak Ustaz. Ini tujuannya yang ingin dicapai oleh BMU ini yang sebenarnya bagaimana Pak Ustaz ke depannya? Tujuan tiada lain seperti awal yang orientasi pergerakan kita adalah menitik beratkan pergerakan menghidupkan kembali budaya dakwah sosial. Yang akhir-akhir ini saya rasa pasca mungkin sudah kita ketahui semua, pasca tsunami semua masyarakat Aceh mulai hidup individualis. Sudah mulai hilang kepedulian antar sesama. Maka kehadiran BMU menghidupkan kembali budaya nenek luhur kita, bangsa Aceh, yang memang orang Aceh kepedulian terhadap sesama sangat kental. Sosialnya sangat kental, saling membantu. Bahkan pasca kemerdekaan Aceh menyumbang 2 unit pesawat untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Harapan kita ke depannya BMU ini lebih maju lagi Pak ya. Berarti semua dukungan dari masyarakat semuanya bisa membantu BMU kita ini ya. Untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, yang tidak layak tinggal rumahnya Pak. Mungkin seperti itu ya. Orientasinya mungkin kita pergerakannya ada batasnya. Makanya kita yang menitik beratkan bukan tujuan untuk membangun rumah. Bukan membangun rumah, tapi menitikkan berat menghidupkan budaya ini kembali di tengah-tengah masyarakat, budaya sosial ini. Jika budaya sosial sudah terbentuk dan terbangun kembali di tengah-tengah masyarakat, mungkin sudah saatnya BMU berhenti bergerak. Tidak ada tidak perlu lagi BMU menjembatani masyarakat untuk saling membantu, tapi sudah bangkit budaya dari masyarakat sendiri. Perasaan satu lagi Pak Ustaz, mungkin ini kan dunia tahun-tahun politik ya. Tahun-tahun politik, saya lihat tahun ini politiknya mungkin lebih panas ya mungkin dengan tahun yang lalu. Apa ada isu-isu menyangkut terhadap politik itu dengan bantuan ini, apa ada mengarahkan terhadap ini BMU ini arahnya ke politik nih, atau ada hambatan, menjadi hambatan bagi Ustadz untuk menggalang dana daripada masyarakat saat ini Pak? Menyangkut isu apa ada kaitannya dengan politik BMU.
Saya rasa ini isu sesat menyesatkan. Kenapa demikian? Karena BEMU bergerak 2018. Ya. Mulai akhir 2018 kita bergerak untuk membangun rumah perdana, yaitu di Pandah, Kabupaten Biren. Jadi memang waktu itu diisukan memang. Karena diisukan waktu itu ini ada kepentingan politik Ayah Sop untuk calon bupati lagi kan. Maka waktu itu rumah perdana memang kita buat di Biren, rumah kedua di Biren, karena isu gencar dikaitkan dengan politik ayah untuk bupati di Biren, maka kita perluas pergerakan BEMU ke luar Biren, supaya isu tentang ayah menyangkut isu kepentingan politik bupati ayah hilang. Maka kita buat rumah ketiga di Biren, yaitu di Aceh Utara, yaitu di Matangkuli. Rumah keempat kita buat di Pidijaya, di Ampeh sana, di Sakti, di Lamlo kan. Ternyata pasca kita bergerak di luar Biren diisukan lagi, ini ayah untuk kepentingan gubernur ini. Jadi kalau mengisukan tentang hal politik, apalagi dikaitkan dengan politik 2024 ini, saya rasa itu sesat menyesatkan. Karena awal pergerakan BEMU 2018 tidak ada jauh-jauh hari dari pergerakan politik tahun 2024 ini. Karena seperti saya bilang tadi, awal diisukan untuk kepentingan Bupati Biren, kemudian diisukan tentang ada pergerakan untuk gubernur karena di luar Kabupaten Biren. Mungkin akhir-akhir kemarin juga saya pernah ke Pulau Jawa, berjumpa dengan kawan-kawan BEMU, pengurus BEMU di sana di Pulau Jawa. Saya usulkan juga, ini sekalian aja ya kita diisukan untuk jadi presiden, biar dicari rumah di Pulau Jawa, kita bangun rumah sekalian di Pulau Jawa, biar sekaligus saya kan diisukan nih ada BEMU untuk calon presiden ini mungkin ya. Presiden BEMU. Presiden BEMU. Jadi tentang hal ada kaitan atau tidaknya tentang isu pergerakan BEMU tentang politik tidak. Apalagi di BEMU lintas partai. Lintas partai ini kan yang hadir ini dari partai PKB, ini dari dari PAN, ini dari PAS. Kan? Jadi lintas partai, kalau ada kepentingan politik partai tertentu, dari PA juga kan. Kan tidak mungkin kami bersatu dalam satu wadah gerakan BEMU. Maka BEMU ini adalah sebuah wadah pergerakan sosial menitik beratkan untuk membangun kembali peradaban sosial di tengah masyarakat dengan perantara ini adalah buat rumah. Dan membangun rumah ini adalah perantara hanya sebagai contoh hasil daripada gerakan dakwah di tengah-tengah yang tengah masyarakat yang sedang kita bangun. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini kita belum tutup ya. Saya menanyakan pertanyaan kepada Bapak Haji Subral Malasi selaku Ketua Pengurus BEMU Pidijaya, Pak ya. Pak, ini Pidijaya ini BEMU ini di tahun berapa berdirinya, Pak? Pidijaya kita berdirinya BEMU ini kan mengikuti kepada BEMU DPP, BEMU Pusat. Jadi kita kan di sini istilahnya sebagai DPD, perwakilan dari daerah, dari Kabupaten Pidijaya. Dan alhamdulillah hari ini kita di Pidijaya semenjak mulai BEMU terbentuk 2018 dan alhamdulillah kita di 2019 sudah langsung kita bangun rumah bantuan layak huni di Kecamatan Merdu waktu itu. Dan alhamdulillah hari ini kita di Pidijaya sudah kita bangun lebih kurang sudah 6 rumah. Ya, termasuk rumah ini, Pak ya? Ya, termasuk ini rumah ke-6. Ini wilayah Pidijaya juga ya? Ini wilayah Pidijaya. Ini Kecamatan Jangkabuya ya? Kecamatan Jangkabuya. Kampung apa namanya, Pak? Ini Relui Mangat. Relui Mangat ya? Relui Mangat, ya, Relui Mangat. Ini sebelumnya Pak Haji ini diajak sama Pak Ustadz atau memang terpanggil sendiri untuk bergabung dengan BNU ini, Pak Haji?
Saya memang waktu itu begitu pertama BMU ini hadir, saya ikut-ikutan untuk berdonasi. Iya. Ikut-ikutan berdonasi. Ya begitu saya lihat ada media sosial yang memang mengajak untuk berdonasi, membuat rumah, membangun rumah. Disitulah pertama awalnya saya ikut. Kemudian dalam perjalanan diminta oleh DPP BMU untuk supaya ada keterwakilan dari pengurus DPD Jaya. Kemudian waktu itu oleh imam besar guru kita Ayah Dijenib, kemudian beserta Abia Ruhul Mudi dan Tungku Sekjen berkesimpulanlah menunjuk saya sebagai pelaksana tugas belum sementara. Kemudian ada waktu itu lebih kurang ada sekitar 6-7 bulan. Kemudian saya diangkat menjadi ketua. Tahun keduanya saya diangkat menjadi ketua DPD BMU DPD Jaya. Bagaimana respon daripada masyarakat dan anggota daripada Bapak sendiri dalam hal gerakan ini, Pak Haji? Saya lihat alhamdulillah seperti tadi Tungku Sekjen sampaikan, dan malah yang memang menjadi kepengurusan dan keanggotaan dari kepengurusan DPD BMU PD Jaya memang dari semua kalangan. Dari semua kalangan, baik dari pesantren ataupun dari tokoh masyarakat, dari kemudian dari struktur desa juga ikut di situ. Alhamdulillah ya, semua yang kita ajak juga termasuk dari lintas partai seperti tadi Tungku Sekjen sampaikan. Mana dari lintas partai ada di sini. Ya, kebetulan memang saya hari ini di partai juga, tapi sebelum saya di partai lebih duluan guru-guru kita yang udah di partai, saya belum di partai. Ini Pak Haji sedikit, kita lihat di PD Jaya ini banyak nih tokoh-tokoh, mungkin kita kenal banyak tokoh ini yang mungkin di Banda Aceh ya jadi tokoh. Terus ada juga pengusaha-pengusaha yang sukses di PD Jaya. Ada nggak mereka itu menawarkan diri menjadi anggota BMU ini, Pak Haji? Alhamdulillah ya, ada yang memang menawarkan sebagai anggota BMU. Cuma saya bilang menjadi anggota itu gampang. Cuma istilahnya lebih susah jadi donasi daripada menjadi anggota. Jadi kalau memang jadi anggota itu gampang aja, tinggal kita masukkan, tuliskan namanya, tinggal tambahkan ke situ. Tapi kalau yang menjadi donatur ataupun pendonasi kepada setiap rumah ini kan, ini yang memang yang sangat kita harapkan. Memang kita jadi pengurus ini ya memang nggak digaji seperti ini teman kita dari Bang Mustafa, kemudian Bang Tarmiji, semuanya juga kita pengurus di sini, termasuk ini Tungku Fajri juga nggak ada yang di ini, Tungku Syahrul nggak ada yang digaji, termasuk Tungku Sekjen sendiri mungkin. Nggak ada kita yang digaji di sini. Bukan mungkin tidak digaji. Memang tidak digaji. Kita memang murni keikhlasan kita berbuat. Kita hari ini di sini murni untuk berbuat demi keikhlasan. Mudah-mudahan inilah yang menjadi amal tambahan bagi kita semua. Pak Haji, ada ingin pesankan kepada anggota dari PD Jaya mungkin Pak Haji, atau pesan-pesan apa kepada anggota dari BMU ini, Pak Haji? Ya, saya cuma ingin berpesan, yang pertama ya mari sama-sama kita dari semua kalangan masyarakat PD Jaya pada khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya, kita dukung donasi pembangunan rumah layak huni ini untuk kepada fakir miskin yang memang berhak untuk mendapatkannya, walaupun dengan nominal yang sekecilnya, walaupun dengan uang Rp2.000, insya Allah kita dari BMU siap menerimanya. Terima kasih Pak Bang Haji atas apa yang Pak Haji sampaikan. Saya ingin sedikit menanyakan sama Pak Mujakir ya, Musafir ya, selaku penerima bantuan BMU ini ya.
Pak Musafir, mungkin dah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz dan Pak Haji tadi. Ini kan bantuan ini murni ya dari semangat-semangat daripada masyarakat kita ini untuk membangun rumah Bapak. Saya ingin menitik sedikit ya pertanyaannya. Ada nggak yang dari dibangun rumah ini Bapak diarahkan mendukung partai-partai tertentu, ada nggak? Oh enggak, sama sekali enggak. Sama sekali tidak, Pak? Tidak. Alhamdulillah, Pak. Jadi tanggapan Bapak dengan dibangun rumah yang seperti ini seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah bersyukur banget dah dapat rumah semacam ini kan. Ya. Bisa lah untuk kita tempat tinggal, tempat ibadah kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Tidak layak untuk kita tinggal, Pak ya. Ya. Selama ini ada dapat bantuan-bantuan dari lembaga lainnya atau belum lembaga-lembaga sosial, ada nggak badan-badan sosial lainnya? Belum ya. Atau dari Pak Gisi, ada ingin kita Pak Gisi sini? Saya ingin nanya Pak Gisi. Pak Gisi, alhamdulillah ini daripada Pak Ustadz dan Pak Haji Sibra selaku ketua dari BMU PD Jaya. Alhamdulillah hari ini udah hadir ya. Udah hadir ke kampung Bapak dalam apa istilahnya membangun rumah layak huni untuk masyarakat Bapak sendiri. Itu tanggapan Bapak seperti apa nih dengan bantuan ini? Alhamdulillah Pak, udah ada bantuan yang seperti ini. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada BMU Ya. dan kepada Tunku Haji Sibran Ya. yang telah membantu masyarakat saya daripada titipan sikit-sikit Ya. udah menjadi tempat ibadah masyarakat saya. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini saya sedikit Pak Mus ya, Pak Mustafa selaku tadi mungkin sebagai apa nih Pak Mustafa? Mewakili dari pemuda atau dari apa nih? Pengurus BMU Kabupaten PD Jaya. Ya, pengurus ya. Ya. Oke. Apa yang ingin Bapak sampaikan ini dengan pembangunan rumah layak huni ini dengan kehadiran daripada Ustadz dan kepada Bapak ya dari sini? Terima kasih. Kita hanya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang bahwa orientasi BMU ini sendiri sebenarnya adalah terkait dengan bagaimana menggalang rasa sosial masyarakat itu pada intinya. Dan ini tidak terkait dengan apapun, tidak terkait dengan politik yang saat ini memang lagi marak-maraknya tahun-tahun politik. Jadi ini hanya sebenarnya sudut pandang masing-masing kita sebagai warga negara, ya khususnya pro kontra itu biasa itu. Cuma orientasinya mungkin mereka belum tahu, masyarakat belum tahu orientasi pertama ini daripada BMU, sehingga ada yang pihak-pihak tertentu yang mengarahkan seolah-olah ini adalah ada hubungannya dengan politik. Itu sebenarnya tidak ada, yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi. Karena saya sendiri selaku sebelum bergabung dengan perpolitikan dan juga dengan BMU tersebut, saya sudah lama juga melihat kemudian mempelajari BMU ini dari media-media sosial. Ya, jadi intinya ini kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, BMU ini nggak ada kaitannya dengan politik. Ini murni adalah gerakan kemanusiaan. Itu saja yang ingin kita sampaikan. Ya, terima kasih Pak Mus. Mungkin Pak Ustadz, Pak Ketua BMU Jangkauan. Iya, pada Ustadz Pak Jiri ya sebagai Ketua BMU PD Jaya ya. Walid atau Tuku Khalidin boleh menyampaikan apa disampaikan sedikit. Ya, terima kasih banyak. Saya selaku Ketua BMU DPD Jangkauan mengucapkan terima kasih banyak kepada BMU Pusat dan juga kepada Ketua BMU PD Jaya atas perhatian dan juga donasi-donasi dari para donatur yang telah menyumbangkan sedikit banyaknya ala kadar hartanya demi kepentingan bagi rumah masyarakat yang ada di Jangkauan. Mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi. Sebagaimana motto kita Pak Sekjen, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Mudah-mudahan ke depan kita lebih bermanfaat lagi. Sekian. Assalamualaikum.
Terima kasih Pak. Ini sebelum kita tutup, Pak Ustadz, saya ingin menanyakan, mungkin Pak Ustadz, iya, mungkin ingin sampaikan pesan dan kesan atau arahan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Ustadz. Terima kasih kepada seluruh donasi juga. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Pak Koshi yang telah mendampingi kita pada hari yang berbahagia ini, dan kepada juga pengurus baik tingkat DPD, DPW, dan juga pihak penerima rumah yaitu Bapak Musafir, Ketua Pembangunan, dan Ketua Pembangunan Pak Tarmizi. Dah Pak Tarmizi ya? Oh ya. Ini aku deh Pak Tarmizi, itu di lorongnya. Yang kedua Pembangunan, bidang pembangunan rumah layak huni. Dan juga yang sangat kita ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur. Ya. Karena tanpa kehadiran donatur tidak akan terbangun rumah yang hari ini kita lihat sangat cantik ya. Dan perlu kita ketahui yang bahwa yang beruntung hari ini dengan terbangunnya rumah bukanlah penerima rumah, tapi siapa yang telah menyumbang untuk pembangunan rumah ini, dan siapa yang telah hadir membantu baik pemikiran, tenaga, waktu. Karena tidak semua hadir kita punya materi, tapi yang ada adalah waktu, tenaga kita korbankan, waktu kita dan tenaga kita, maka terbangunlah rumah seperti ini. Tanpa ada kerjasama yang baik, semua pihak tidak akan terbangun. Untuk penutupnya saya ingin menyampaikan kehadiran kita hari ini, pergerakan BEMU, bukanlah menitik beratkan untuk pembangunan rumahnya, tapi menitik beratkan untuk menghadirkan kembali, menghidupkan kembali budaya kepedulian antar sesama yang mulai pudar. Maka gerakan BEMU dinamakan gerakan dakwah sosial. Saya rasa kalau ada yang dengar kita yang lalu salam. Sudah cukup Pak Ustadz ya. Pak Ketua undang-undang dari Ketua Pembangunan selama pembangunan. BO payah pegah undang-undang Putra Nagundala lapangan payah pegah. Oh ya. Oke ya, sedikit ya kepada Pak Ketua Pembangunan Pak Tarmidi ya. Atau di sana Pak Ketua biar kita enak nih. Ya. Ini Pak undang-undang galung kaji kewartawan. Ya. Ini Pak Ketua tadi Pak Ustadz berpesan ya, menggunakan unek-unek Pak Ketua nih dalam membangun bekerjasama dengan masyarakat dan Pak Kisi untuk mewujudkan yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi adalah membantu kepada masyarakat yang miskin dan untuk masyarakat yang tidak ada tempat tinggal dan memberikan bantuan rumah yang layak huni. Undang-undangnya apa nih disampaikan Pak Tarmidi ini? Alhamdulillah, selama saya bekerja di lapangan, selama ini tidak ada kendala apa-apa. Berkat dukungan ataupun arahan dari Ketua BMU yang diarahkan untuk kita selama bekerja. Terima kasih atas perhatian Ketua BMU Pusat ataupun di daerah yang selama ini sudah mempercayai saya untuk menjadi Ketua Pembangunan di lapangan. Selama ini saya bekerja yaitu sambilan dengan kerjaan saya juga. Tidak ada hambatan ataupun halangan. Dan juga tidak ada hal-hal yang menyangkut dengan yang kesenjangan. Artinya halangan ataupun rintangan. Alhamdulillah sukses dan selama ini rumah ini sudah bisa ditempati dan sudah siap. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin cukup untuk di sore hari ini kita wawancara sedikit. Ada? Ada seru?
tokoh masyarakat. Hiban tokoh masyarakat ini tanggapan terhadap kehadiran BMU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak selaku masyarakat di Kampung Ruli Mangat. Dia tu kehadirannya BMU, lebih-lebih BMU yang ada di PD Jaya dengan inisiasinya. Terima kasih kepada para donasi yang telah memfasilitasi dan menyumbangkan pikiran, tenaga, waktu dan juga sedikit uangnya untuk terbangun satu rumah yang ada di warga kami di Kampung Ruli Mangat. Secara pribadi dan secara kewarganegaraan Ruli Mangat, mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donasi yang telah membantu sumbangsihnya untuk sebuah pergerakan rumah yang cukup megah dan cukup indah ini. Akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita closing penutupnya, tolong gedenya juk mi wartawan kembali. Suatnya aku nak tak jenguk je rumah tak kondisi rumah lah. Cicok yang nak dame pedu-pedu kan. Suatnya dah. Lihat telur be. Tak kondisi yang kata terbangun rumah dampingi oleh kedua kena. Kedua DPD BMU PD Jaya itu Tunku. Anak kena alhamdulillah. Kena rat tu. Tak kondisi rumah Fiban. Pun nak layak pun nak sesuai standar BMU kena cuma sistem dalam. Alhamdulillah tak layak. Dia lewat tu. Temong. Heo. Kau lain di bawah. Ini kalau tiba indah rumah Pak Ustaz ya. Bergadang pagi ya. Yang dalam dalam ini leuh dalam. Lampu dah baik. Kipas angin kipas angin ni. Yo kena yo ke mana mi? Kamu kedua ya. Ni pokoknya hana selesai lom ho kan. Ban luar biasa kena mau Pak Haji raku kena lihat floating off ni ke. Nah, ini. Beda yang begitu. Wartawan kada jauh kita oli. Beda tengok kau. Mana? Kena dang tumpu kan. Aduh dupir kau. Ka. Tahu pian. Vamos. Closing up. Polisi. Closing up. Tukang ho, tengok nak tukang ho. Kena. Closing up. Gedaya serahkan penutup Ketua DPD BMU PD Jaya. Tunku Haji Sibran Malaysia MA atau Ayah Sablang. Udah pegang dah makan dia pegang. Gaji penutup. Kalau serahkan mati penyerahan. Alhamdulillah pada sore hari ini jam 18.15 acara penyerahan rumah BMU yang ke-12 yang 112 atas ini berapa? 110 rumah BMU yang ke-110 di Desa Ruli Mangat atas nama Musafir. Pada sore hari ini kami serahkan dan rumahnya sudah bisa ditempati. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah pelaksanaan rumah BMU nomor 110 sudah selesai dilaksanakan oleh
oleh Menteri Pembangunan, dan alhamdulillah rumah ini sudah boleh ditempati. Dan menunggu penyerahan kemudian resmi. peresmian penyerahan resmi nanti insyaallah akan dilaksanakan oleh ayahanda Imam Besar Tusub Jenib. Mungkin nanti akan kita jadwalkan kembali. Dan rumah ini sekarang sudah boleh ditempatin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara penyerahan rumah BMU WPU 110 sudah selesai kita laksanakan pada sore hari ini. Terima kasih untuk tukang. Pada tukang, terima kasih banyak atas segala kerja kerasnya, juga kepada Menteri Pembangunan terima kasih banyak atas segala antusiasnya. Tunggu Khalidin, beliau doa singkat dah. Ana buat baju lontan yang buat tukang kata selesai administrasi untuk yang habis benda baju. Pembayaran untuk pembangunan rumah kada selesai. Insyaallah kan. Alhamdulillah. Baik tempin dia menol. Saya tajuk rumah tak kali tu biar lagi yang habis tu baju lah. Berikan selesai alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, makasih banyak. Mungkin sampai di sini saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa singkat sedikit dari gue. Doa singkat. Doa. إلى حزر المصطفى رسول الله ولا الفاتحة ورحمة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yuk pulang ke wartawan. Oke, terima kasih untuk wawancara hari ini. Kita wawancarai kepada Ustaz dan Pak Haji Ibrahim Mulasi selaku pengurus BU PD Jayang. Saya selaku wartawan media sosial. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh guru Sallallahu wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat.